Selamat datang di pertemuan keempat, minggu keempat di pelajaran Fisika Dasar 2 untuk geologi. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai electromagnetic radiation. Saya adalah Iskandar Syah sebagai dosen yang akan mengampu pada mata kuliah ini. Oke, kalau kita masuk ke penjelasannya sedikit, apa itu electromagnetic radiation? Electromagnetic radiation adalah bentuk dari energi yang didapatkan dari berbagai macam jenis, seperti gelombang radio, microwave, gelombang mikro, X-ray, gamma ray, dan lain-lain. Cahaya dari matahari adalah salah satu jenis dari gelombang elektromagnetik. Seperti salah satunya contohnya adalah cahaya tampak dalam range-nya di sini dari warna ungu sampai warna merah, dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah, adalah spektrum juga salah satu dari spektrum gelombang elektromagnetik dan adalah salah satu dari sekian banyak electromagnetic radiation. Nah, untuk invisible electromagnetic spectrum itu bervariasi dari gamma ray sampai radio. Sebelumnya di pembahasan mengenai struktur atom, kita sudah membahas juga sedikit banyaknya mengenai gelombang. Atau di kuliah optik kemarin kita sudah bahas sedikit banyaknya mengenai gelombang. Gelombang elektromagnetik, salah satunya cahaya, adalah gelombang yang merambat dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Pembulatan ya, aslinya adalah 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per second. Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dengan medan magnet. Medan listrik di sini ditandai dengan berwarna biru dan medan magnet mungkin ditandai dengan berwarna merah. Nah, kedua vektor dari medan listrik dan medan magnet tersebut saling tegak lurus sehingga membentuk vektor seperti ini. Nah, resultan dari kedua vektor itu akan digambarkan dengan gambaran vektor yang berwarna warna hijau di sini. Ini adalah resultan vektor dari keduanya gitu. Nah, jika terjadinya imbalance antara medan listrik dengan medan magnet, maka terjadilah rotasi yang kemarin kita bahas ketika gelombang elektromagnetik itu dilewatkan pada suatu medium yang memiliki kepadatan kristal tertentu, kepadatan mineral tertentu, sehingga gelombang elektromagnetik yang sudah terpolarisasi seperti ini dia mengalami rotasi. Gambarannya adalah kondisinya seperti ini. Terdapatnya sedikit pergeseran antara medan listrik dengan medan magnet, sehingga gelombang elektromagnetik itu mengalami yang namanya rotasi. Dan rotasi tersebut kita ukur menggunakan polarisator. Oke, itu sederhananya mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, mengenai gelombang elektromagnetik ini kalau dijelaskan sedikit, merambat dengan kecepatan cahaya, tadi saya sudah sebutkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dengan frekuensi yang independen terhadap medium rambatnya. Dan yang berubah adalah panjang gelombangnya dan kecepatannya. Nah, walaupun tadi saya bilang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, tapi sebenarnya dia mendapati sedikit perubahan antara kecepatan ketika dia di ruang hampa, pada medium gas, atau pada medium padat. Sedikit tabel dari buku yang kita gunakan, Chapman di sini. Untuk gamma ray, dia punya frekuensi kisarannya adalah 100 kali 10 pangkat 18 Hz dengan panjang gelombang 10 pangkat minus 12 meter. Untuk gamma ray dan UV dan lain-lain kalian dapat lihat di sini. Ini adalah materi yang sudah pernah kalian pelajari juga sebelumnya waktu kalian masih duduk di bangku SMA. Nah, dalam electromagnetic radiation, salah satu yang dibahas juga adalah mengenai cosmic radiation. Cosmic radiation itu adalah salah satu radiasi dengan frekuensi tinggi yang didapatkan dari ionisasi dan dari luar angkasa, seperti
solar system interaction dengan komponen lain di permukaan bumi, dengan atmosfer di permukaan bumi, dan lain-lain. Nah, salah satu yang tadi dari spektrum radiasi itu adalah gamma radiasi. Gamma radiasi itu adalah pocket energi atau kumpulan energi yang terkumpul yang terradiasikan dalam bentuk foton yang biasanya dihasilkan dari zat-zat radioaktif. Contohnya adalah uranium, potasium, dan lain-lain. Ini adalah contoh gambaran dari peristiwa gamma radiasi. Gamma ray punya properties. Sebelumnya kalau kita bahas mengenai struktur atom, yang diradiasikan dari gamma ray itu adalah foton yang tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan, sehingga dia tidak dapat dipengaruhi oleh medan listrik ataupun medan magnet, tidak terbelokkan maksudnya. Nah, biasanya dihasilkan dari isotop yang tidak stabil. Beberapa contoh zat-zat kimia yang dapat memproduksi gamma ray adalah uranium, thorium, dan potasium. Apa kegunaannya dalam geologi? Dalam geologi, untuk menentukan suatu lapisan itu disebut lapisan yang tersusun antara batuan yang berbutir halus atau berbutir kasar, itu biasanya kita menggunakan gamma ray log. Gamma ray log dalam petrologi, kita melihat respon gamma yang dipancarkan dari lubang sumur ketika log tersebut ditarik perlahan-lahan ke atas permukaan. Nah, ketika gamma ray nilainya tinggi, diperkirakan kalau gamma ray itu dihasilkan oleh batuan mudstone atau batuan mud ya, batuan yang berbutir halus. Sedangkan jika gamma ray-nya rendah, maka diperkirakan itu adalah batuan sandstone, seperti yang kalian lihat pada log gamma ray di sebelah kanan ini. Nah, yang berikutnya dari bahasan mengenai electromagnetic radiation yaitu adalah X-ray. Ditemukan oleh Wilhelm Röntgen pada 1892 ketika dia melakukan percobaan mengenai cahaya katoda yang dilewatkan pada sebuah gelas. Biasanya gambar X-ray ini dihasilkan dari atom yang tereksitasi, digunakan untuk melihat apa yang terdapat di bawah permukaan kulit. Nah, kita dapat menggunakannya dalam geologi menggunakan X-ray diffraction atau XRD. XRD itu adalah salah satu metode non-destruktif yang digunakan untuk melihat informasi detail tentang kristalografi atau struktur kristal dan melihat komposisi kimia dari suatu material. Kegunaan lain dari X-ray adalah kita dapat menggunakan XRF atau spektrometer. Adalah instrumen yang menggunakan non-destructive chemical analysis untuk batuan, mineral, dan sedimen. Ini dapat bekerja pada dispersive spectroscopic principle. Nah, gelombang elektromagnetik lain yang dipancarkan dari spektrum yang tadi kita sebutkan adalah gelombang radar. Radar atau singkatan dari Radio Detection and Ranging adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi atau lokasi atau tracking. Nah, suatu objek yang terdapat di suatu jarak tertentu. Nah, operasi atau penggunaan dari radar ini adalah dengan mentransmisikan gelombang elektromagnetik dengan energi tertentu terhadap suatu objek dan atas suatu target, dan melihat echo atau pantulan yang dihasilkan dari objek tersebut. Gambaran dari penggunaan GPR dapat kita lihat di slide berikutnya. Di sini penggunaan GPR adalah ketika kita mendeteksi apa yang terdapat di bawah permukaan. Salah satunya adalah GPR untuk environmental assessment atau ground utility location atau geological investigation. Kita bisa melihat menggunakan GPR. Dalam pelaksanaannya, alat GPR tersebut dibawa dalam satu
satu unit, dan di unit tersebut dia sudah sekaligus terdapat transmitter yang memancarkan gelombang elektromagnetik dan juga terdapat receiver. Nah, frekuensi dari GPR ini berbeda-beda tergantung dari kedalaman yang ingin kita raih. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin detail resolusi dari penampang di bawah permukaan dan semakin dangkal pengukurannya. Kebalikannya, ketika frekuensi yang digunakan semakin rendah, maka penetrasi atau penampang kedalaman yang kita miliki akan semakin besar, tapi resolusi dari atau kejelasan dari suatu gambar itu atau penampang itu akan semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik ya. Frekuensi besar, resolusi bagus, kedalaman rendah. Frekuensi kecil, resolusi jelek atau kurang bagus, kedalaman besar. Tergantung dengan aplikasinya yang kita inginkan. Nah, begitu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas lebih lanjut atau lebih lengkapnya atau lebih panjangnya ketika kita akan melakukan perkuliahan sinkronus nanti hari Jumat jam 3 kalau nggak salah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.